Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya, yes. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, amin. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Karena kau di dalam kami Tuhan, kami mau merayakan kasih-Mu ya Yesus. Karena kau sangat setia dan sangat baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacita. Ayo katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ya Tuhan. Haleluya ya. Mari kita sangat katakan, oh, kau sangat luar biasa baik Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan memang luar biasa baik dalam hidup kita, amin. Woo! Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau kau pakai kami ya Bapak. Kau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Maka kami mau Tuhan memberitakan kasih-Mu Tuhan. Kau telah memanggilku, yes, untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Benar. Yuk. Katakan ku mau melangkah maju. Sebab Roh Kuduslah yang memampukanku.
telah memanggilku. Untuk apa jadi? Untuk menjadi alat kerajaanmu. Benar ya? Amin ya. Yes. Mau melangkah maju karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukanku. Memberitakan Tuhan. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu bahwa Kau Tuhan, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu. Amin. Perbuatan-Mu bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Dan setia bitakan nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, ini hidup kami. Pakailah kami Tuhan, jadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah saudara kami, di tengah-tengah semua orang di sekitar kami Tuhan. Hey, ayo coba Tuhan. Hey, hey, ayo semangat ya, mana jiwa mudanya? Hey, 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 Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Katakan ku mau beritakan. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanmu untuk ceritakan kebesaran-Mu. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu bagimu Yesus, bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia bitakan nama-Mu Yesus. Kan setia bitakan nama-Mu Yesus. Kami kan setia bitakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Beri saudara
Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Mari kita percaya kepada Tuhan yang kuasanya selalu menolong kita. Katakan tak sedetik pun. Tak sedetik pun terlambat. Tanganmu Tuhan. Tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah. Sempurnalah rencanamu. Terbaik. Terbaik bagiku. Kau Tuhan. Kau Tuhan. Yes. Yang tak terbatas. Kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang Tuhan semua janjimu ya Bapa. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Darimu pertolonganku. Darimu pertolonganku Tuhan. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janjimu. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan, oh, yang tak terbatas, kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janjimu. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari.
Sebelum menyampaikan firman Tuhan, karena sebagian besar sepertinya ini pertemuan perdana kan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bernandus Pardede. Saya datang dengan istri saya, Ibu Erika Deborah. Kami melayani gereja GKPB sebagai gembala jemaat di Kota Pekanbaru. Kami punya 3 orang anak. Satu awal bulan depan ini akan bekerja di sebuah bank himbara. 2-nya lagi masih kuliah di Pulau Jawa. Jadi kami tinggal di Pekanbaru berdua saja. Jadi seperti anak kos. Dan tentu saja berterima kasih untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tebing Tinggi. Terima kasih Pak Gembala, Pak Stephen, Ibu Gembala, Ibu Justinov, yang merupakan sebuah sukacita tentu saja menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, karena beberapa tahun yang lalu, usia gereja itu berapa ya? Iya. Jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu kami masih ikut untuk memulai gereja ini. Iya. Waktu itu kami masih tinggal di Medan sebelum pindah ke Pekanbaru. Dan tentu dengan penuh sukacita kami bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari dengan antusias. Dia memimpin pujian dengan penuh semangat, luar biasa Bu. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang kasih setia Tuhan di setiap musim kehidupan. Karena tentu saja, karena kita tinggal di negara tropis, musimnya hanya ada 2. Musim hujan dan musim panas, kemarau. Tapi kalau kita ke pertengahan benua ini, bumi ini, lalu kemudian sampai ke atas itu musimnya ada 4. Jadi ada berbagai musim dalam kehidupan kita ini, dan setiap musim itu selalu ada kesempatan di mana kita belajar betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Ibu bapak saudara-saudari, kalau kita belajar tentang kontrak, itu dibuat atas dasar saling tidak percaya. Itu sebabnya kalau ada kerjasama perusahaan A dengan perusahaan B, atau hal yang lebih besar, konglomerasi A dengan konglomerasi B, dibuat kontrak kalau ada perjanjian kerjasama di antara mereka. Tapi covenant atau ikat janji dibuat atas dasar saling percaya. Kalau kontrak dibuat atas dasar rasa saling tidak percaya, namun covenant atau ikat janji dibuat atas dasar saling percaya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah, ikat janji itu adalah dasar dari pernikahan. 2 orang yang tadinya belum saling mengenal, lalu kemudian bertemu, mengenal satu dengan yang lainnya, lalu kemudian mereka saling mengasihi dan kemudian berkomitmen untuk membangun apa yang namanya ikat janji dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang dinamakan covenant. Jadi penempatan Tuhan sebagai saksi mengakibatkan covenant atau ikat janji itu bersifat sakral, sangat dihargai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membangun covenant. Tuhanlah yang membangun ikat janji. Tidak ada yang lain. Pribadi yang terutama di tengah-tengah covenant adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bicara tentang covenant atau ikat janji, itu bicara tentang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam konteks keluarga, melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Dalam konteks gereja, melibatkan Tuhan di dalam gereja kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan memulai sebuah gereja, sama ketika Tuhan memulai sebuah keluarga di Taman Eden, Adam dan Hawa dipertemukan, lalu kemudian mereka disatukan oleh kasih Tuhan.
Kan sebelumnya Adam belum pernah ketemu Hawa. Adam disuruh dibuat tertidur oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam, lalu dari tulang rusuk Adam itu dibuatlah Hawa. Dan ketika Adam dibangunkan oleh Tuhan, ia melihat Hawa, dia langsung tahu ini adalah bagian dari kehidupanku. Karena dia ngerti, karena dia tahu. Jadi komitmen antara Adam dan Hawa sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Begitu juga gereja. Gereja, komitmen membangun gereja itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Karena dasarnya adalah kasih Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Iya, kasihnya menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Sehingga akhirnya dengan kasihnya itu ia membangun gerejanya, tubuhnya, dan Yesus sendiri yang menjadi kepala gereja. Amin. Iya. Gereja itu disebut tubuh Kristus dan kepalanya adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, kalau kita bicara tentang keluarga, itu karya Allah yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini merupakan minggu terakhir di dalam rangkaian pelajaran sepanjang bulan ini. Dan minggu ini kita akan belajar tentang setia dalam setiap terpaan badai. Artinya di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, di dalam perjalanan kehidupan gereja kita, ada terpaan badai. Tetapi sekeras apapun badai itu, kalau kita tetap setia, maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Namun kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat 23 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan baca untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Saya baca ayat-ayat ini dari terjemahan baru yang kedua. Ya, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, sehingga mereka kehabisan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia, Tuhan, mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda, sehingga ombak-ombak tenang. Ibu bapak, saudara-saudari, perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan di mana kita akan menghadapi pergumulan demi pergumulan. Tapi kasih setia Tuhan memberi pengharapan kepada umatnya. Kasih setia Tuhan membuat kita dapat memandang hari esok bukan dengan keputusan, tapi dengan pengharapan. Bukan dengan keputusan, tapi dengan pengharapan. Ada pergumulan? Iya. Bukan cuma ada Pak, banyak. Iya. Tadi waktu Bu Yustino doa, banyak banget pergumulan. Gereja kecil tapi pergumulannya lebih lebar dari Tapi kita tidak melihat kemampuan kita untuk menolong kita, untuk memampukan kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan itu, menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu. Tapi kita berpengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menolong umatnya untuk menjadi pemenang di tengah-tengah pergumulan itu. Angin badai tetap ada, pergumulan tetap ada, tapi kita akan jadi pemenang dalam pergumulan-pergumulan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu setia, Dia tidak pernah lupa dan melupakan kita. Dalam pergumulan-pergumulan seringkali kita yang lupa dengan Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan kita yang tidak setia dengan Tuhan. Tapi
walaupun kita tidak setia, walaupun kita lupa, saya mau beritahu, dia tetap Allah yang setia. Dia tetap ingat kita dan tidak melupakan kita karena ia telah menebus semua dosa dan pelanggaran kita 2000 tahun yang lampau di kayu salib. Dibayarnya lunas semua kejahatan kita, dibayarnya lunas semua dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya ibu bapak, saudara-saudari, di dalam kasih setianya Tuhan bertindak menolong umatnya. Bagaimana ia menolong umatnya? Meredakan kesukaran yang tak mampu mereka atasi. Meredakan kesukaran yang tak mampu mereka atasi. Kenapa? Karena dalam beberapa pergumulan kita masih bisa handle dengan baik. Tapi ada beberapa pergumulan yang kita tidak bisa handle lagi. Dan pada waktu itu ia mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangannya dan mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ditulis di dalam ayat 26, 27, 28 dan 29. Ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudera dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Hal itu menjelaskan bahwa pergumulan-pergumulan ada. Bahkan pergumulan-pergumulan itu banyak yang menghempaskan kita. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sehingga mereka kehabisan akal. Udah gak punya mikir, udah gak bisa lagi. Aduh Tuhan, yang bisa dilakukan hanya angkat tangan. Mikir ke kiri, mentok. Mikir ke kanan, mentok. Mikir ke atas, mentok. Mikir ke bawah, mentok. Gak ada yang bisa diandalkan. Gak ada bisa diharapkan. Kenapa? Karena badai menggoncang. Tapi apa yang terjadi? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, kalau ada sakit penyakit, sebenarnya Tuhan pengen kita lebih lagi berseru kepada Dia. Tuhan mau supaya kita berseru-seru. Kalau bicara dengan kalau kata berseru-seru didefinisikan, itu bicara tentang berteriak sekuat-kuatnya. Coba anak kita usia 2 tahun atau 2,5 tahun, tiba-tiba kita dengar dia teriak sekuat-kuatnya. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Kalau kita pegang bumbu masakan, sedang mengerjakan sesuatu, kita akan lepaskan. Buyar semua. Iya. Kadang-kadang kalau kita lagi pegang gelas bisa lepas, kita langsung balik lihat. Kenapa? Karena ada yang berseru-seru dalam kesesakan mereka. Dan, nah ini dia. Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dan saya mau beritahu, waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari kesusahannya, waktu Tuhan mengeluarkan kita dari kesusahan kita, Ia selalu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Dibuatnya mujizat, dikerjakannya mujizat. Apa yang melampaui nalar kita, itu yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Dibuatnya badai itu reda sehingga ombak-ombak tenang. Bukankah itu yang dilakukan Yesus waktu mereka berlayar di Danau Galilea? Yesus tertidur di buritan kapal dan kemudian ombak tiba-tiba datang. Wah! Murid Yesus itu kan 11 orang nelayan. Tiap hari mereka berhadapan dengan ombak. Tapi hari mereka cari Yesus, mereka cari gurunya. Kenapa? Karena ombak yang mereka lihat ini bukan ombak yang biasa. Badai yang mengerikan sampai para murid berkata, "Guru, bangun. Tidakkah engkau lihat bahwa sebentar lagi kita akan tenggelam mati? Engkau tidur di buritan kapal, engkau tidur dengan nyenyaknya." Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia bangun dan kemudian
Ia mengulurkan tangannya berkata kepada danau itu, tenanglah. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Danau itu, badai itu tenang. Di dalam kasih setianya, Tuhan bersedia mengeluarkan umatnya dari kesusahan mereka dan dibuatnya badai itu menjadi reda. Itu menunjukkan kuasa Tuhan yang melampaui akal pikiran kita. Kuasa yang adikodrati. Kuasa yang melampaui segala sesuatu yang ada di semesta alam ini. Dan kalau mau bicara tentang seorang raja yang punya kemampuan, yang punya kuasa. Salah satu raja yang paling dikenal di dunia ini, ya diketahui di dunia ini ya Raja Charles. Raja Charles kalau berangkat dari Inggris ke 100 negara, hampir 100 negara, kalau nggak salah 98 negara. Dia nggak perlu bawa paspor. Kenapa? Karena 90 negara itu negara-negara persemakmuran yang ada di bawah otoritas Inggris. Dan saya mau beritahu, Amsal 21 ayat 1 dituliskan, hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun ia ingini. Paling susah mempengaruhi seorang raja. Kenapa? Karena biasanya dia udah punya pertimbangan, dia udah punya nasihat, dia udah punya pikiran sendiri. Tapi Alkitab berkata bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Diarahkannya hati raja itu kemanapun ia mau. Hal itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun di bawah kolong langit ini yang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Kekhawatiran kita perlu dibuang, disingkirkan, diganti dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Iya, jadi enggak perlu takut. Enggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar dari semua badai yang pernah ada. Ditulis di dalam ayat ke-30, mereka bersukacita sebab semuanya teduh. Setelah Yesus menenangkan badai itu, lalu kemudian murid-murid lihat Yesus. Siapa orang ini? Sampai badai pun tunduk kepadanya. Siapa orang ini sampai badai pun alam tunduk kepadanya. Mereka bersukacita sebab semuanya teduh. Dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Di dalam kasih setianya Tuhan bertindak menolong umatnya dengan menuntun mereka kepada tujuan yang didambakan. Kalau perahu yang diterpa badai itu, lalu kemudian badai itu teduh, mereka bisa mengarahkan perahu itu ke tujuan yang mereka tuju. Begitu juga dalam pergumulan kehidupan kita. Begitu juga dalam tantangan-tantangan kehidupan kita. Allah menuntun mereka, setiap orang, saudara dan saya, bapak ibu, saudara-saudari, dan kita semua kepada tujuan yang didambakan. Kalau gereja di tempat ini nih sudah dibeli, maka tidak begitu gereja di Pekanbaru. Kami tuh selain pendeta punya jabatan yang lain, kontraktor. Kenapa kontraktor? Karena sampai hari ini gerejanya masih kontrak. Kami baru melanjutkan kontrak ruko gereja di Pekanbaru awal bulan 8 yang lalu. Namun biasanya kami membayar kontrak per 2 tahun. Biasanya. Tapi kali ini luar biasa. Iya, kali itu kan luar biasa, 4 tahun kah, 5 tahun kah gitu.
kami membayar kontrak untuk setengah tahun saja. Biasanya sang pemilik ruko, ibu itu nggak mau. Mereka akan terus kejar sampai kemudian dibayar lunas. Beberapa hari sebelum dua atau 3 hari sebelum jatuh tempo tanggal 1 Agustus yang lalu, saya telepon ibu itu, Inang, gereja enggak punya saldo yang cukup untuk membayar, dan bahkan untuk membayar 1 tahun pun enggak cukup. Kami izin untuk membayar setengah tahun aja. Tuhan menjamah hatinya, karena sebelumnya enggak pernah mau. Tiba-tiba dia bilang, ya udahlah Amang. Tuhan menjamah hati, ya udahlah Amang. Saya transferkan uangnya, masih kurang itu, masih kurang. Lalu kemudian salah seorang DPJ rekan saya di Pekanbaru beri sebagian lagi, tinggal berkurang dikit lagi. Saya bilang sama istri saya, ini kekurangannya sekian, kita tutupilah ya, sekian dari dana pribadi kita. Ya, istri saya bilang, ya oke lah. Padahal di waktu yang sama kami sedang mengumpulkan uang untuk membayar kuliah anak-anak kami. Itu bulan 8. Ya, itu akhir bulan 7 itu. Jadi kami sedang ngumpulin uang untuk bayar uang kuliah anak-anak kami. Waduh, tapi mikir di sini mikir anak-anak, di sini mikir jemaat, di sini mikir uang kuliah, di sini kontrak ruko. Ya, tapi ya itulah pertolongan Tuhan dahsyat luar biasa. Ada amang boru saya di kota Tarutung yang sekian belas tahun udah nggak kontakan karena memang ya begitulah. Rupanya amang boru ini udah sakit, tapi dia nggak diberitahu oleh anak-anaknya sakitnya. Dia mencari nomor saya. Jadi dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mencari nomor saya, dicarinya lah Facebook. Dan kemudian ketemulah Facebook saya. Di dalam Facebook itu kan biasanya ada ya data-data ya. Dan kemudian dia telepon. Waktu dia telepon, saya bilang, wah Amang Boru, saya sebut namanya, ya yang di Tarutung. Jadi begini, kan kalian punya tanah di Tarutung sih, tapi tidak ada suratnya. Kalau tanah di kampung itu ya begitu, omong-omongan aja, tanahmu dari sini sampai situ, dari pohon itu sampai ya begitu-begitu, nggak ada suratnya. Jadi begitu. Amang Boru itu sampaikan, aku ingat janjiku sama mamamu almarhum. Mama saya udah meninggal. Jadi menurut mamamu, kamu nggak mau pergunakan tanah ini yang di Tarutung ini karena tugas pelayanan itu ke berbagai kota, tidak ada ke Tarutung. Ya benar Amang Boru. Ya kalau begitu gini aja deh. Amang Boru bantu untuk menjualkan tanah ini. Lalu kemudian selang beberapa hari kemudian anaknya yang paling besar lalu telepon saya. Segeralah datang ke Tarutung. Kenapa? Karena sebenarnya bapak ini sakit keras. Oh sakit? Iya sakit. Datanglah. Jadi kita selesaikan ini semua. Kenapa? Karena bapak ini sakit kanker dan sudah stadium. Oh iya begitu. Lalu kemudian kami pergi ke Tarutung. Itu transaksi jual beli yang pernah saya jalani, ikuti yang paling cepat di dunia. Gak sampai 2 jam selesai. Gak sampai 2 jam selesai. Tanah gereja yang di Medan itu Pak Yusak waktu itu yang masih gembala jemaat
memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan semua transaksi hukum. Itu berminggu-minggu, hampir 2 bulan. Ini nggak sampai 2 jam. Jadi segini nilainya, Abang baru itu sampaikan kepada kami, segini ini dipakai untuk ngurus semua habung ya, urusan-urusan di kampung lah. Jadi seginilah untukmu yang bisa diulang. Saya pandang wajah istri saya. Gak ngomong kami, tapi mata kami bicara. Dari mata itu saya temukan kata oke. Jadi saya bilang, ya Mang Guru terima kasih sudah membantu. Kalau segitu disampaikan, ya kami akan terima. Selesai. Kami, istri saya langsung membayar uang kuliah anak-anak kami. Begitu diterima, sekian, hampir setengahnya langsung berkurang. Tapi ya begitulah. 2 minggu kemudian, Amang Guru itu meninggal. Ya, Amang Guru itu meninggal. Jadi Laya saya, sepupu saya, anaknya yang paling besar itu memang bilang, memang Laya itu Bapak. Tapi kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan mengajarkan saya bahwa oh iya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Nggak pernah mikir. Sempat istri saya sebulan sebelumnya sempat ngobrol kami. Tapi saya bilang, Ma, itu namanya tanah di kampung, gak ada suratnya, gak ada. Aduh, repot banget. Kalau kita nanti pensiun mau tinggal di sana ya bisa. Repot banget, kenapa? Karena ada suratnya. Jadi tanah itu cuman ukurannya, oh ini batasan dengan marga si ini batasan sama marga ini, begitu aja. Jadi poin nomor 2 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menuntun setiap kita kepada tujuan yang didambakan. Amin. Iya, amin. Jangan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak di dalam anugerahnya. Di dalam kuasanya dia akan bertindak. Dan tindakannya selalu mujizat yang nyata dalam hidup kita. Bahkan ditulis di bagian kedua, di bagian B ayat 30 itu, dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Kepada situasi yang tenang. Kenapa? Karena udah berlabuh ke pelabuhan. Hal itu menjelaskan kita bahwa Tuhan itu menolong kita step by step. Tuhan itu membantu kita dalam bagian-bagian kehidupan kita. Jadi kalau tadi Bu Yustino mau katanya beli tanah itu, ya, Tuhan akan menuntun step by step. Jarang tuh, belum pernah tuh saya dengar, kami perlu 1 miliar, lalu Tuhan kasih 10 miliar. Ya masalahnya memang belum pernah ya. Karena step by step, Tuhan kasih 100 dulu, Tuhan kasih begini dulu, begitu dulu. Kenapa? Supaya kita terus bergantung kepadanya. Iya, dituntunnya kita step by step. Di dalam kasih setianya Tuhan bertindak menolong umatnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau perbuatan-perbuatan yang normal yang dilakukan, ya kita juga bisa. Iya. Kata perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kemampuan manusia, ya kita juga bisa. Tapi di dalam kasih setianya, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang di luar nalar, di luar kemampuan kita. Beberapa bulan yang lalu, di satu hari hujan, salah seorang anak jemaat pulang dari sekolah.
Karena hujan, mamanya nggak jadi jemput pakai sepeda motor. Dipesankanlah apa itu? Maxim. Dipesankanlah Maxim. Namun naas, Maximnya kecelakaan. Anak dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar lagi. Dibaringkan dan kemudian istri saya ditelepon, kami lalu kemudian pergi ke rumah sakit. Kami waktu lihat anak yang masih udah SMP tapi itu masih kelas 1, jadi masih pakaian putih merah. Jadi kan biasanya ada minggu pertama itu minggu perkenalan, seragam belum dibagikan, masih pakai putih merah. Aduh, kami itu begitu nyampe lihat ibu itu, lihat anak itu, aduh, karena udah. Lalu kemudian anak itu DPJ teman saya beberapa setengah, mungkin hampir 1 jam kemudian mereka datang. Lalu kemudian pemimpin kesannya juga selepas kerja juga langsung ke rumah sakit. Itu aduh. Tindakan-tindakan medis yang dilakukan itu kita aja yang sadar, kita aja yang normal begitu, aduh sakit sekali. Lalu kemudian difoto kepalanya, difoto dadanya, difoto. Dokter lalu memanggil ibu itu, bapak mana bu? Nah suaminya bekerja sekitar 4 jam dari Pekanbaru karena dia dapat proyek bangunan. Dan kemudian sampaikan, belum sampai pak, masih dalam perjalanan menuju Pekanbaru. Dokternya bilang, kalau begitu pak, semua bapak ikut sini. Jadi ditunjukin ya kayak di screen ditunjukin. Ini kepala anak itu. Dokternya bilang, bu, bapak ibu, anak ini mengalami gegar otak keseluruhan. Kami waktu dengar itu. Gegar otak keseluruhan. Dia bilang, kami tidak bisa memastikan dia bisa 1 bulan di rumah sakit, 2 bulan, berapa lama kami nggak bisa memastikan. Karena secara medis ini sesuatu yang rumit, bukan hal yang mudah. Selesai penjelasan, lalu kemudian kita sebelum dibawa ke ruangan ICU, kita ke tempat tidur, tempat anak itu dibaringkan. Saya bilang, bu, percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ibu itu bilang, iya, amin Pak. Itulah yang saya harapkan. Karena dalam situasi seperti ini gak bisa mengharapkan hal-hal yang lain. Jadi ibu jangan menyalahkan, karena kan harusnya ibu ini yang jemput. Jangan, yang pertama saya bilang, jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, aduh kenapa enggak aku tadi yang jemput. Yang kedua, jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan apa saja. Datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dibawa ke ICU. Kami gak bisa melakukan apa-apa lagi kan. Orang tuanya tinggal, lalu kami pulang. Tapi bapak ibu saudara-saudari 4 hari ya? 4 tak? Iya. Nggak sampai sebulan. 4 hari kalau nggak salah. 4 hari kemudian anak itu keluar dari ICU. Allah masih Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Iya. Masih. Sampai hari ini dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya tuh Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika lihat anak itu di pembaringan,
UGD itu, aduh, saya agak jantungan waktu itu. Karena terakhir saya mengunjungi orang tua anak PAUD ke UGD rumah sakit itu di Perembaringan itu, di tempat itu, dan bapak itu meninggal dunia. Jadi waktu saya lihat, aduh, Tuhan tolong, mujizat-Mu, perbuatan-perbuatan yang ajaib Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Saya kemudian menyadari, saya kemudian memahami bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan dan membawa kedua orang tua anak itu berserah kepada Tuhan. Pak, Bu, gak usah disalahin driver Maximnya, gak usah disalahin keadaan. Pak, jangan salahin istri, kenapa gak istri yang jemput dan lain sebagainya. Jangan salahkan keadaan. Tapi biar lewat kesempatan ini Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang membuat kita jadi terpana melihat, wah, Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Mujizat masih terjadi. Ayat 32 disebutkan gini, biarlah mereka meninggikan dia. Kenapa? Karena dia Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di luar nalar kita manusia. Dan bahkan di ayat 31 disebut, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan yang kita pelajari sepanjang bulan ini ditulis dalam ayat 8, 15, 21 yang kita pelajari minggu lalu, dan ayat 31 yang kita pelajari hari ini. Inclusio. Jadi kalau ada ayat yang ditulis berulang kali berarti ada hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh umatnya, oleh kita, oleh gerejanya. Inclusio adalah cara untuk mengemukakan tema utama suatu tulisan dalam Alkitab dengan mengulang tema itu di dalam 2 ayat yang berbeda. 3 ayat, bahkan dalam perikop ini 4 ayat. Itu sebabnya begitu penting, berarti kasih setia Tuhan untuk kita ingat dalam perjalanan kehidupan kita. Apa itu kasih setia Tuhan? Dalam bahasa dalam bahasa Ibrani, hesed. Kasih setia Tuhan dalam kasihnya kepada umatnya. Kasih setia Tuhan yang tidak tergantung kepada sikap dan perilaku kita. Jadi tergantung kepada apa? Tergantung kepada pribadinya Tuhan itu sendiri. Walaupun umatnya itu berlaku tidak setia, Tuhan tetap setia kepada mereka. Karena ia tidak pernah mengingkari ikat janji atau covenant yang telah ia buat dengan mereka. Ia tidak pernah mengingkari covenant yang Yesus buat 2000 tahun yang lalu. Di Bukit Golgota ia bayar lunas semua dosa dan pelanggaran umat manusia. Dan sejak 2000 tahun yang lalu kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang merdeka, menjadi umat Tuhan yang merdeka. Kenapa? Karena semua dosa, pelanggaran, kejahatan kita sudah dibayar lunas. Dan 2000 tahun yang lalu Allah melimpahkan anugerahnya kepada kita supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam kasih setianya Tuhan bertindak menolong umatnya dengan meredakan kesukaran yang tak mampu mereka atasi. Yang kedua, dengan menuntun mereka kepada tujuan yang didambakan. Dan yang ketiga, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan gerejanya di tempat ini, amin. Di dalam kehidupan
perusahaan di mana tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan kadang melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kota ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah kehabisan kasih setianya. Saya meyakini, percaya. Beberapa waktu yang kita pergunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini semakin mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan di dalam kasih setia. Amin. Saya undang worship leader single untuk maju ke depan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir, refnya saja. Haleluya. sungguh-sungguh memberkati kehidupan
Sekali lagi. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk mendengarkan kebenaran firman. Biar semua itu tinggal di dalam hati kami, bersemayam di dalam hati kami, dan bahkan berkarya di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi sama seperti kami waktu kami datang tadi. Kami mengalami transformasi. Kami mengalami perubahan. Kami mengalami sukacita ilahi. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup. Terima kasih ya Bapak. Saya bersyukur biar Engkau yang memberkati setiap firman-Mu berkarya luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.